Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang jenis dan implementasi bimbingan belajar peserta didik. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Felipe Armando Siboro dengan NIM 2005573, kemudian Giva Givari Gimnastiar dengan NIM 2003239. Kemudian ada Iskandar Putra Pradana dengan NIM 2009019. Kemudian terakhir ada Muhammad Rizik Faisal dengan NIM 2000891. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar bimbingan belajar terlebih dahulu. Sebelumnya, bimbingan belajar itu menurut Dewa Ketut Soekardi 2002, bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dihadapi siswa, sehingga tujuan dari belajar akan tercapai. Kemudian, tujuan bimbingan belajar yang pertama secara umum adalah membantu siswa agar mendapatkan penyelesaian yang baik dalam situasi belajar, sehingga dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, tujuan belajar adalah yang pertama mencarikan cara belajar yang efisien dan efektif, kemudian menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan dalam menggunakan buku pelajaran, kemudian memberikan informasi, saran dan petunjuk, kemudian membuat tugas sekolah, kemudian memilih suatu bidang mayor dan minor sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatan, kemudian menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu, kemudian menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajar, kemudian memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun pengembangan bakat. Kemudian fungsi bimbingan belajar yang pertama, fungsi pemahaman. Artinya pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya dan pemahaman tentang lingkungan tempat siswa tinggal, baik oleh siswi sendiri maupun oleh pihak-pihak yang lain yang akan membantu. Kemudian fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara positif dan bijaksana. Definisi tersebut memiliki maksud bahwa perhatian terhadap lingkungan mendapat perhatian utama. Nah, kemudian ada fungsi pengetesan atau fungsi pengetesan ini dimaksudkan adanya upaya pengetesan melalui pelayanan bimbingan dari masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi. Kemudian ada fungsi pemeliharaan atau fungsi pemeliharaan ini merupakan segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Kemudian ada jenis-jenis bimbingan di sekolah. Nah, ini biasanya dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada bimbingan belajar atau pengajaran, yang kedua ada bimbingan sosial, yang ketiga ada bimbingan masalah-masalah pribadi, yang keempat ada bimbingan karir, dan yang terakhir ada bimbingan dalam menggunakan waktu luang. Nah, dalam pelaksanaan bimbingannya, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama ada identifikasi kasus. Identifikasi kasus adalah usaha untuk menemukan atau menentukan siswa yang perlu mendapatkan bimbingan. Kemudian diagnosa. Diagnosa merupakan langkah-langkah menemukan masalah. Berdasarkan langkah-langkah kedua ini, maka kita dapat menetapkan masalah dan penyebabnya. Kemudian ada prognosa. Prognosa merupakan usaha untuk menelaah dan mengkaji masalah yang dihadapi oleh seorang siswa, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang timbul jika masalah itu dibiarkan atau jika masalah itu dibantu. Kemudian ada terapi. Terapi merupakan usaha untuk melaksanakan bimbingan kepada siswa yang bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah-langkah prognosa. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi atau follow up. Evaluasi adalah langkah untuk melihat dan meninjau kembali hasil bimbingan yang telah dilaksanakan.
Langkah ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang bersangkutan, sedangkan follow up adalah merupakan langkah membantu siswa kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah semula. Nah, dari manfaat bimbingan belajar ini, yang pertama bagi siswa adalah tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif. Kedua, terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh. Yang ketiga, dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar. Nah, itu. Untuk manfaat bagi guru atau guru pembimbing, yang pertama membantu untuk mampu menyesuaikan materi pembelajaran, bahkan program pengajaran dengan keadaan siswa secara perorangan maupun kelompok. Kemudian yang kedua ada memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya sebagai dasar untuk membantu pengembangan potensi mereka, bahkan sampai pada posisi penentuan bantuan kepada mereka. Baik, cukup di situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis, strategi, dan teknik bimbingan belajar peserta didik. A. Jenis bimbingan belajar peserta didik. Dari jenisnya, bimbingan belajar pada peserta didik terbagi dalam berbagai jenis bimbingan belajar. Secara umum, bimbingan belajar terbagi menjadi dua jenis, yaitu bimbingan belajar melalui kelembagaan dan bimbingan belajar kelembagaan privat. Akan tetapi, dikarenakan kemajuan dari zaman membuat hadir satu lagi jenis dari bimbingan belajar, yaitu bimbingan belajar melalui daring atau dalam jaringan. 1. Bimbingan belajar melalui kelembagaan. Pada bimbingan belajar melalui kelembagaan, metode pembelajaran yang digunakan merupakan cara klasikal, dengan jumlah anak yang dibatasi dan materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh lembaga bimbingan belajar tersebut. Jadi, bimbingan belajar melalui kelembagaan ini biasanya cara pembelajaran merupakan dengan cara konvensional atau biasa kita sebut dengan persekolahan. 2. Bimbingan belajar melalui kelembagaan privat. Menurut Abin, mengatakan bahwa bimbingan belajar privat merupakan bimbingan belajar yang digunakan oleh peserta didik jika permasalahan pembelajarannya bersifat pribadi. Biasanya pembelajaran melalui kelembagaan privat digunakan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, ingin mendapatkan pembelajaran yang lebih atau memang seperti yang dijelaskan sebelumnya dikarenakan permasalahan yang bersifat pribadi. 3. Bimbingan belajar melalui daring. Bimbingan belajar melalui daring merupakan bimbingan belajar di mana proses pembelajarannya tidak melalui tatapan muka secara langsung antara pengajar dan peserta didiknya. Karena pendidikannya disampaikan melalui sebuah media, maka diharapkan peserta didik dapat belajar secara mandiri. B. Strategi bimbingan belajar peserta didik. Strategi bimbingan belajar pada hakikatnya adalah cara yang dipilih oleh pengajar untuk penyampaian metode pembelajarannya pada lingkungan pembelajaran tertentu. Strategi yang diperlukan dalam bimbingan belajar pada peserta didik yaitu 1. Pembimbing. Strategi di mana hal yang harus diutamakan karena kehadiran guru pembimbing dalam bimbingan belajar ialah untuk membimbing siswa menjadi manusia yang lebih dewasa. 2. Motivator. Pengajar seharusnya bisa mendorong peserta didik agar dapat menuruti tata tertib di sekolah dan efektif dalam belajar. 3. Korektor. Pengajar juga harus bisa membedakan hal yang baik dan hal yang kurang baik. C. Teknik bimbingan belajar peserta didik. Menurut Umar Hamalik, teknik pelaksanaan bimbingan belajar dapat dilakukan dengan teknik bimbingan kelompok dan teknik bimbingan individual. Perbedaannya mendasar dari kedua teknik bimbingan belajar tersebut terletak pada jumlah peserta didik, di mana bila bimbingan belajar individual menghadapi masalah seorang siswa, sedangkan bimbingan belajar kelompok menghadapi masalah sekelompok siswa. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini, saya Iskandar Putra Pradana akan menjelaskan dan membahas tentang implementasi bimbingan belajar peserta didik. Secara mendasar, implementasi bimbingan dan konseling di sekolah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi siswa sebagai konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan bimbingan dan konseling ialah agar konseli dapat merencanakan kehidupannya di masa mendatang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang terakhir, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.
Menurut Wikel, di sekolah dasar, pelaksanaan program bimbingan berkaitan dengan aspek yang idealnya dapat terpenuhi, seperti yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penjabaran dari tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan dasar memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang kedua, kebutuhan pada anak sekolah yang terutama berkisar antara kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan perhatian, menerima pengakuan terhadap dorongan untuk memajukan perkembangan kognitifnya, serta memperoleh pengakuan dan teman sebaya. Yang ketiga, pola dasar bimbingan yang dipegang adalah pola generalis, yang artinya bahwa semua tenaga kependidikan yang lazimnya terdapat di jenjang pendidikan dasar dilibatkan walaupun mungkin tersedia 1 atau 2 tenaga profesional di bidang bimbingan. Yang keempat, komponen bimbingan yang diprioritaskan ialah pengumpulan data, pemberian informasi, dan konsultasi. Pengumpulan data meliputi beberapa hal yang pokok, seperti kemampuan belajar siswa dan latar belakang keluarga. Pemberian informasi meliputi perkenalan dengan sejumlah bidang pekerjaan yang relevan untuk siswa-siswi di daerah tertentu, pengetahuan tentang cara bergaul yang baik, dan beberapa patokan dasar untuk menjaga kesehatan mental. Konsultasi diberikan oleh guru kelas kepada orang tua siswa dan oleh tenaga bimbingan profesional kepada guru-guru yang membutuhkan. Konseling dipegang oleh seorang ahli bimbingan profesional. Yang kelima, bentuk bimbingan yang kerap digunakan ialah bimbingan kelompok. Sifat bimbingan yang mencolok ialah sifat perseveratif dan preventif, sehingga siswa dapat memiliki taraf kesehatan mental yang wajar. Sifat korektif akan muncul apabila terjadi kasus penyimpangan dari laju perkembangan normal yang biasanya berkaitan erat dengan situasi keluarga. Ragam bimbingan yang mendapat urutan pertama adalah pribadi sosial, sedangkan ragam akademik dan ragam jabatan atau karir mendapat urutan yang kedua dan ketiga. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keenam, tenaga yang memegang peranan kunci bimbingan di sekolah dasar saat ini adalah guru kelas, yang mana ia bertugas mengumpulkan data tentang siswa dan menyisipkan banyak materi informasi dalam pengajaran. Namun, kadang-kadang diadakan kegiatan bimbingan secara khusus seperti sosiodrama dan diskusi kelompok. Koordinasi seluruh kegiatan bimbingan dapat dipegang oleh kepala sekolah. Namun, lebih baik kalau diangkat seorang tenaga bimbingan profesional yang bertugas sebagai koordinator. Koordinator ini adalah seorang tenaga generalis, dalam arti memberikan beberapa layanan bimbingan, baik yang dilakukan sendiri maupun direncanakan untuk diselenggarakan oleh guru-guru kelas. Tenaga bimbingan dan konseling di sekolah dasar biasanya bukan anggota staf di sekolah, melainkan tenaga bimbingan profesional yang datang ke sekolah-sekolah secara bergilir di wilayah tertentu untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh staf sekolah.